Pembangunan Desa Pingi bukanlah sesuatu yang tercipta tanpa arah. Di balik setiap rumah dan tata ruang desa, terdapat aturan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk memahami sejarah dan nilai-nilai yang membentuk wajah Desa Pingi hingga saat ini, kami berbincang dengan salah satu prajuru adat Desa Pingi. Om Swastiastu. Perkenalkan, yang anak Lurah Kucing Harimbawa atau dipanggil Haji boleh, Ibu Haji, selaku prajuru Ring Desa Adat Pingi sekaligus sebagai Ketua Pok Darwis Pingi Asli. Desa Adat Pingi itu merupakan salah satu desa adat yang ada di Kabupaten Tabanan. Kebetulan Desa Adat Pingi ini adalah satu desa adat yang terdiri dari satu banjar adat. Jadi kita kecil di sini, satu banjar adat, satu desa adat. Banjarnya namanya Banjar Pingi, desa adatnya Desa Adat Pingi. Kalau secara teritorial kita berada di Kedinasan Desa Baru, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Jadi dari cerita leluhur kita, leluhur kita, bahwa keberadaan Desa Adat Pingi itu dulunya merupakan pondokan-pondokan. Pondokan itu terdiri dari 3 pondokan dulu yang berada di sebelah utara. Itu namanya ada Pondokan Merangi, kemudian Pondokan Tungging, kemudian salah satu juga Pingilen. Berkaitan dengan pariwisata, desa kita sebenarnya dari awal ya berjalan seperti biasa, namanya juga nama di desa yang agak jauh dari kota. Kemudian keberadaan kita juga tidak terlalu populer begitu karena di pelosok kan. Satu dosen juga dari Udayana kebetulan membuat kajian. Kenapa sih Banjar di sini kok jauh dari kota sedangkan tidak ada objek khusus? Selalu dikunjungi membuat kajian. Akhirnya dari hasil kajian itu memunculkan bahwa Desa Adat ini layak menjadi desa wisata gitu awalnya. Di sana kita menyepakati bahwa pengembangan desa wisata itu memiliki visi dan misi tentunya. Nah, merupakan bahwa mengembangkan desa wisata yang berbasis Trihita Karana. Jadi kita kunci di sana. Bagaimana kita mengembangkan desa wisata tetapi tidak mengganggu keberadaan desa adat. Manfaatan desa adat menjadi desa wisata ini semata-mata memperkenalkan desa. Jadi kita tidak mengeksplor kegiatan adat, kegiatan budaya, juga lingkungan. Kita tidak eksplor desa kita. Jadi bahasa kita memperkenalkan. Karena kebetulan di sini tidak ada objek khusus ya, seperti air terjun apa, tidak. Jadi yang kita perkenalkan adalah kegiatan keseharian kita dan keberadaan tata letak desa adat. Nah, jadi itu yang kita tekankan di sini. Masalah tata letak rumah itu dalam Peratem dan Awit-Awit itu tidak menukik, tidak ada ya, tidak ada saya baca. Tetapi itu merupakan suatu budaya yang sudah turun-temurun yang ada di Desa Adat Pingi. Di Banjar kita, bagaimana letak sikut karang, karena di sini ada 2 sikut, ada Seposapis namanya dan Seposapa. Nah, di sana dalam penentuan tata letak bangunan itu sudah dari turun-temurun. Kita diajarkan sama lingsir-lingsir kita tetap membuat bangunan kokoh yang sesuai dengan Aste Bumi dan Aste Kosalo Kesali. Nah, tapi tetap berdasarkan itu yang terdiri dari angkul-angkul yang di rumah, walaupun tidak seragam, karena memang keseragaman kita tidak ada baku. Kesepakatan Kramo bahwa kita tidak diizinkan membangun bentuk bangunan apapun melewati tembok pemerintah. Itu menjadi kesepakatan Kramo saja. Makanya warung agak mundur, kemudian bengkel juga agak mundur. Jadi dalam kesepakatan itu bahwa
yang sudah diramemin oleh Keramo menjadi ranum yang tidak tertulis, bahwa Keramo adat tidak diizinkan membangun melewati tembok peningkat. Jadi tembok peningkat yang paling depan itu menjadi batas paling depan bangunan. Makanya minimal sejajar. Begitu. Termasuk juga spanduk dan lain sebagainya. Secara estetika kita membuat kesepakatan karena berkaitan dengan tercipta Karanung tadi, kita tidak memasang spanduk yang berlebihan. Lalu larangan sih tidak ada, tetapi itu sudah menjadi kebiasaan. Tidak ada konsekuensi atau sanksi-sanksi khusus. Jadi malahan semakin disangsikan malah semakin dilanggar, penasaran gitu. Jadi kita lebih banyak melakukan membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif dengan cara pendekatan secara halus lah kita. Tidak ada yang pas keras lah di sini.